Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu ajang berlibur bagi sejumlah warga. Dan sejumlah tempat wisata pun ramai dikunjungi warga baik di Jakarta maupun daerah. Salah satunya di Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini membatasi pengunjung hanya yang berdomisili DKI Jakarta sesuai aturan dari Pemprov DKI Jakarta. Jumlah pengunjung pun dibatasi hanya sampai 30% saja dari kapasitas TMII atau sekitar 18.000 pengunjung. Taman Mini Indonesia Indah hanya buka pada pukul 6 hingga 18 sore nanti. Jika pengunjung membludak lebih dari 30%, pihak Taman Mini sudah bekerja sama dengan anggota kepolisian dengan mendirikan posko penyekatan. Sementara itu di Ancol, warga sudah mulai berdatangan sejak pagi di hari Idul Fitri 1442 Hijriah. Ancol tetap buka dan menampung pengunjung yang hendak menghabiskan waktu bersama keluarga. Meski tetap beroperasi, terdapat beberapa aturan khusus yang diterapkan, seperti kapasitas maksimal 30% hingga penerapan waktu operasional hingga pukul 8 nanti. Lalu pemirsa, bagaimanakah pantauan terkini di dua lokasi wisata pada hari pertama Idul Fitri? Kita sudah terhubung dengan Chamar Haenda di Taman Impian Jaya Ancol Jakarta dan Oki Arisandi di Kebun Binatang Surabaya, Jawa Timur. Namun pemirsa, kita terlebih dahulu ke Chamar Haenda yang sudah ada di Ancol. Halo Chamar, bagaimana di sana? Apakah sudah ramai pengunjung? Ya, Pram, Stefani dan juga pemirsa, di Hari Raya Lebaran 1442 Hijriah 2021 Masehi ini sudah ramai dari Taman Impian Jaya Ancol. Pemantauan kami sejak pagi tadi, masyarakat yang hendak berlibur dan juga menghabiskan waktu bersama sanak keluarga. Dan untuk mengetahui informasi mengapa alasan mereka untuk tetap memilih berlibur di masa pandemi di Hari Raya Lebaran ini, sudah bersama dengan kami salah satu pengunjung dari Taman Impian Jaya Ancol. Selamat siang, dengan Mbak siapa, Mbak? Ya, saya JJ. Oke Mbak Jaja, apa nih Mbak alasan Mbak untuk mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol di Hari Raya Lebaran meski di masa pandemi, Mbak? Ya, karena pertama dekat dari rumah, terus yang kedua Ancol ini kan tempatnya luas, jadi untuk pengunjungnya tidak terlalu berdesakan dan menurut saya Ancol sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Oke, terkait dengan protokol kesehatan Mbak, ketika Mbak masuk ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol ini sendiri, ini apa saja Mbak yang tadi sudah dilakukan? Pengecekan suhu, lalu pengecekan KTP DKI Jakarta, dan pengecekan e-tiket melalui website resmi Ancol. Oke, baik Mbak. Kemudian terkait dengan persiapan sendiri Mbak, Mbak sudah mempersiapkan apa sebelum datang ke kawasan ini Mbak? Tentunya membawa masker, memakai masker, membawa hand sanitizer, membawa peralatan makan sendiri, peralatan sholat, dan menjaga jarak dan mencuci tangan dengan baik, serta mematuhi protokol yang ada. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jaja atas waktunya. Selamat berlibur kembali. Terima kasih. Ya pemirsa, memang geliat dari masyarakat untuk berlibur di Hari Raya Lebaran ini memang terus tinggi, dan tentunya yang paling penting adalah untuk menjaga protokol kesehatan. Dan memang di masa pandemi ini dapat kami informasikan pihak dari Taman Impian Jaya Ancol hanya menerima sekitar 30% dari total kapasitas 125.000 orang. Dan untuk pengunjung sendiri ini hanya dibatasi untuk KTP wilayah DKI Jakarta sesuai dengan peraturan dari Disparekraf nomor 81 tahun 2021. Dan memang sampai dengan saat ini pihak dari Taman Impian Jaya Ancol ini akan dibuka sampai dengan pukul 8 malam nanti. Dan untuk wahana yang lain seperti Dufan, SeaWorld dan Asiatic ini hanya sampai dengan pukul 5 sore. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi terkini dari Kebun Binatang Surabaya sudah ada rekan Oki Arisandi. Rekan Oki, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Pram, Stefani juga pemirsa. Di hari Lebaran pertama di kota Surabaya memang lalu lintas tampak lebih lengang. Namun berbeda dengan di Kebun Binatang Surabaya yang juga menjadi salah satu tempat wisata ikon kota Surabaya. Memang tidak seramai sebelum pandemi, namun di hari Lebaran ini sejumlah wisata juga sudah mulai datang di Kebun Binatang Surabaya, di mana rata-rata mereka masih berdomisili dari kota Surabaya. Karena memang adanya
larangan mudik dan larangan warga luar kota Surabaya untuk masuk ke kota Surabaya, membuat warga yang berdomisili di kota Surabaya memilih menghabiskan hari libur pertama lebarannya dengan berwisata di Kebun Binatang Surabaya. Sejumlah protokol kesehatan sudah dipastikan terlaksanakan di sini, karena sebelum masuk para pengunjung diwajibkan untuk mengukur suhu tubuh dan lain sebagainya. Bahkan untuk pembelian tiket tidak perlu melakukan secara offline, melainkan bisa melalui situs yang dimiliki oleh Kebun Binatang Surabaya secara online. Nah, di sini yang menjadi favorit adalah seperti yang bisa Anda lihat, Pram dan juga Stefani, adalah feeding time satwa, yaitu memberikan makanan secara langsung yang biasa dilakukan oleh para pengunjung. Nah, di sini pengunjung hanya cukup merogoh kocek Rp10.000 untuk membeli makanan para satwanya dan bisa merasakan sensasi memberikan makanan langsung kepada satwa yang ada di sini. Nah, coba saya akan ajak Anda berinteraksi, pemirsa. Jadi di sini bisa Anda lihat, pemirsa, tidak hanya ada satwa, tapi juga ada berbagai macam pertunjukan-pertunjukan lain, seperti ada nanti akuarium khusus satwa-satwa yang ada di dalam air, dan juga ada live pertunjukan musik yang biasanya akan digelar pada sore hari. Nah, untuk lebih lanjut, selamat siang Ibu. Ibu dari mana, Ibu? Dari Sidoarjo. Sidoarjo? Iya. Ibu memang sengaja ingin ke kebun binatang atau gimana, Ibu? Ya, tujuannya mau ke sini. Biasanya mudik atau bagaimana, Ibu? Biasanya mudik Kemana, Ibu? ke Solo, Jawa Tengah. Ke Solo, Jawa Tengah. Ya. Jadi karena nggak bisa mudik, lebih memilih liburan ke KBS Surabaya. Ya, ini libur anak-anak ini loh. Liburan anak-anak, oke. Ibu, Stres. biar nggak stres. Iya, Oke. kan ini minta mudik terus gitu loh. Oke, baik. Iya. Ibu, kalau di sini tadi sebelum masuk, protokol kesehatannya gimana, Ibu? Dicek Ya, suhu tubuh semua ya? iya, sehat semua. Oke, siap. Ada Iya. berapa orang, Ibu, rame-rame seperti Ada ini? 5. Berlima. Oke, baik. Selamat liburan, Ibu. Iya, sama kan. Nah, itu dia salah satu pengunjung kota Surabaya yang tidak bisa mudik ke Sragen, Jawa Tengah. Karena untuk itu, untuk bisa memberikan hiburan kepada anak-anaknya, mereka memilih untuk menghabiskan waktu di Kebun Binatang Surabaya. Lantunan azan dikumandangkan muazin, sholat 5 waktu dilaksanakan secara rutin. Semuanya kami ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pram dan Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Oki Arisandi Ya. atas laporannya. Terima kasih juga untuk pantunnya ya. Sayangnya maaf lahir kita belum batin. nyiapin pantun balasan nih. Terima kasih juga sebelumnya ada Camara Henda dari kawasan Ancol, Jakarta. Seru tadi ya.